Apa yang nazarnya? Iqra. Yarmulun wa yarmalun kilahuma sahihan. Nastati' an naqra'aha yarmulun am yarmalun. Yarmuluna indahum qad sabatat. Asyarhu qawluhu wa thani idghamun bi sittatin abad. Athani min ahkamin nuni wa tanwini al-idghamu. Athani yani athani min ahkamin nuni wa tanwin. أحكام النون الساكنة والتنوين. الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين في أي حكم؟ الإدغام. واصل. وهو لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشابهين. هذا كيف kita udah baca tadi? Belum semuanya ya. يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة وهو من كلمتين فيدغمان عند ستة أحرف فيدغمان عند ستة أحرف أيضا مجموعة في قول القراء يرملون، وهي الياء المثنى من تحت والراء والميم واللام والواو والنون. Idgham secara bahasa, secara etimologi maknanya adalah idkhal syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idkhalul harfi fi harfi, ya, memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Adapun secara terminologinya, secara istilahan, bertemunya dua huruf, bertemunya huruf yang sukun dimutaharrik dengan huruf yang berharakat. Ada pembahasan idgham dalam riwayat Imam Hafiz yang dibahas adalah idgham apa? Idgham shaghir. Nah, sehingga definisinya harus diawali bertemunya huruf sukun dengan huruf yang berharakat. Ini syarat idgham yang pertama dalam riwayat Imam Hafiz. Karena kalau huruf yang pertamanya berharakat bertemu dengan huruf yang juga berharakat, dalam riwayat Imam Hafiz tidak bisa dibaca dengan idgham. Namanya itu idgham kabir. Itu nanti pembahasan rincinya dalam riwayat Imam As-Susi dari qiraah Imam Abi Amr Al-Basri. Adapun dalam riwayat Imam Hafiz tidak ada pembahasan tentang idgham kabir, karena sedikitnya contoh yang terdapat dalam Al-Quran ada idgham kabir, hanya ada di 4 tempat. Idgham kabir dalam riwayat Imam Hafiz hanya ada di 4 tempat. Yang pertama, perhatian Allah Subhanahu wa taala, qala atuhajjuni. Kemudian yang kedua, la ta'manna. Kemudian yang ketiga, ta'muruni. Kemudian yang keempat, makkanni. Asal katanya atuhajjuni, atuhajjunani. La ta'manna, asal katanya apa? La ta'manuna. Kemudian qala la makkanni fihi rabbi, asal katanya qala la makkanni fihi rabbi. Kemudian yang terakhir qala atamuruni, asal katanya ta'murunani, ya. Asal katanya ta'murunani, diberikan nun yang pertama ke dalam nun yang kedua, disebut dengan idgham kabir, ya. Dalam riwayat Imam Hafiz saya tegaskan tidak ada pembahasan yang dinamakan idgham kabir. Semua idgham yang dibahas dalam riwayat Imam Hafiz, baik idgham ditinjau dari dengung tidak dengannya, ada idgham digunnah dengan idgham bila gunnah, maupun idgham tinjauannya dari sisi makhraj dan sifatnya, seperti idgham mutamathilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Kemudian idgham ditinjau dari sisi kesempurnaan dan tidak sempurnanya, ada idgham kamil dan idgham naqis. Ini semuanya pembahasannya di bawah pembahasan idgham apa? Idgham apa tadi? Idgham shaghir, idgham yang kecil, ya. Dinamakan shaghir, kecil,
Karena huruf yang pertamanya itu sukun, huruf yang keduanya berharakat. Karena dibutuhkan tulis nih. Ya. Oke, apa? Anda sudah tulis itu kan? Yang digunakan tulis itu Anda sudah tulis kan? Bisa dihapus kan? Ya. Dalam pembahasan tujuan khusus dalam riwayat Imam Hafiz ya, ada beberapa yang harus antum pahami dan ketahui. Yang pertama, ada yang disebut dengan mudgham dan ada yang disebut dengan mudgham fi. Ya. Mudgham ini huruf yang pertama. Huruf yang pertama dalam pembahasan mudgham riwayat Imam Hafiz harus apa dia? Harus apa dulu? Harus sukun. Kemudian huruf yang keduanya harus apa? Mutaharrik, berharakah. Contohnya man ya'mal. Contoh ya, huruf yang pertamanya harus sukun, kemudian huruf yang keduanya berharakah. Diidghamkan nun ke dalam huruf ya. Huruf nun yang sukun ini disebut dengan apa? Disebut dengan mudgham. Ya. Kemudian huruf ya yang berharakah ini disebut dengan apa? Mudgham fi. Jadi nanti ana menyebutnya mudgham dan mudgham fi ya, bukan nun sukun dan ya. Ya. Nanti apapun huruf ya yang pertama itu ada sebutnya apa tadi? Mudgham. Huruf yang kedua disebut apa? Mudgham fi. Dan seluruh pembahasan idgham, baik tinjauannya dari sisi gunnah atau tidak gunnahnya, ya, jadi idgham tinjauannya kan banyak ya. Ditinjau dari sisi gunnah atau tidak gunnahnya, ada idgham apa? Ada idgham, nanti saya katakan, ada ini ditinjau dari sisi gunnah atau tidak gunnahnya ada dua. Ada idgham di gunnah, ada idgham di ghairi gunnah. Kemudian ditinjau dari sisi sempurna atau tidak sempurnanya, idgham ada dua juga. Ada idgham naqis, ada idgham apa? Kamil. Kemudian dia ditinjau dari sisi mafrad dan sifatnya, terbagi kepada apa? Tiga. Ada idgham apa? Nah, idgham juga ditinjau dari sisi ada tiga ya. Ada idgham mutamathilain, ada idgham mutajawir, misalnya ada idgham mutaqaribain. Ya. Kemudian ditinjau dari besar kecilnya, ada idgham shaghir dan ada idgham kabir. Ya. Hanya saja pembahasan idgham bi gunnah, bi ghairi gunnah, naqis, kamil, mutamathilin, mutajawizain, mutaqaribain, ini semuanya masuknya dalam pembahasan idgham apa? Ini semuanya masuknya kepada pembahasan idgham apa? Idgham as-saghir. Idgham
iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin, bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang berharakat, bihaitsu yasiruna harfan wahidan musyaddadan, dengan huruf yang pertama tadi dimasukkan ke dalam huruf yang kedua menjadi satu huruf yang bertasydid. Nanti tasydidnya itu bisa tasydid kamil atau tasydid naqis. Ya. Kemudian wa min kalimatain, ini syarat juga. Syarat juga dia harus terdiri daripada dua kata. Ya. Karena kalau dia terdiri dari satu kata, keluar dari definisi idgham. Ya. Makanya keluar dari definisi idgham, contohnya pada kata bunyanun, sunyanun, inwanun, dan ad-dunya. Kenapa? Karena contoh-contoh yang barusan kita sebutkan masih berada pada satu kata. Sedangkan idgham syaratnya dia harus terdiri dari min kalimatain, minimal terdiri dari dua kata. Kalau terdiri dari satu kata maka tidak bisa diidghamkan. Kalau kita paksa untuk dibaca idgham pada kata dunia, kita baca jadi duya, yataghayyar al-ma'na, maknanya akan berubah. Sama inwan, kalau kita idghamkan mensukunnya ke dalam huruf waw, dibaca jadi apa? Kiyan, la fasadatul ma'na, rusak maknanya jadi. Dan itu dinamakan bukan idgham, tapi idgham mutlak aja. Terus lakinnaha tusmadu tusmun jutubana fihi bigunnatin biyanmu'ulina. Asyarhu qawluhu lakinnaha tusmadu tusmun jutubana. Ya, di sini Al-Imam Ibnu Jazari, Syekh Sulaiman Jamzuri rahimahullah ta'ala, ya. Karena biasa ngajar Fathul Bariyah ya, Ibnu Jazari. Ternyata ini Fathul Aqfal ya. Fathul Aqfal Syekh Sulaiman Jamzuri mengatakan lakinlah, akan tetapi dia terbagi kepada dua bagian. Lakinlah ini dhamirnya kembalinya kepada apa? Kepada idgham ya. Akan tetapi iyanya kembali kepada idgham. Ia terbagi kepada dua. Maksudnya idgham ini terbagi kepada dua. Fihi bi gunnah, ada yang idghamnya dengan gunnah ya. Biyan mu'alima, kemudian dia diketahui dengan hurufnya berupa yanmu ya. Ini kan kita idgham tinjauannya dari sisi apa? Dari sisi gunnah atau tidak gunnahnya ya. Karena ini pembahasannya kan ahkamun nuni sakinah, masih kaitannya dengan gunnah. Di sana ada idgham di gunnah yang pertama. Biyan mu'alima, dia terjadi kalau bertemu dengan huruf-huruf yanmu ya, yang diketahui. Terus syarahnya? Asyarhu أشرت إلى أن الأحرف الستة التي تضمن عندها النون الساكنة والتنوين على قسمين، قسم يجب إدغامها فيه مع الغنة وهو على أربعة أحرف تعلم من حروف ينمو وهي الياء المثنى من تحت والنون والميم والواو، وهذا عند غير حرف الحمزة، وعند الإدغام بغنة في حرفين، وهذا عند غير خلف عن حمزة. Ini selain dari bacaan Imam Khalaf, dari qiraahnya Imam Hamzah, riwayat Imam Khalaf, dan dari qiraahnya Imam Hamzah ini tidak berlaku ya. Pembahasan idgham biguna sebenarnya tidak berlaku. وإنه الإدغام بغنة في حرفين وهما النون والميم، وبلا غنة في أربعة أحرف وهي الواو والياء واللام والراء، ومثال إدغامها في الياء بغنة. Ya, karena Imam Khalaf, riwayat Imam Khalaf dari qiraah Imam Hamzah itu punya idgham biguna hanya pada dua huruf saja. Artinya nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf saja. Apa saja? Bertemu dengan huruf nun atau bertemu dengan huruf mim. Sisanya ya, dari huruf-huruf idgham yang ada maka dibaca sebagai idgham bila
gunnah. Sedangkan pembahasan riwayat Imam Hafiz itu idgham bi gunnahnya ketika mensukan bertemu tanwin ada berapa hurufnya? 4. Yang bila gunnahnya berapa? 2. Kalau Imam Khalaf an Hamzah dibalik, yang idgham bi gunnahnya hanya 2 huruf, yang bila gunnahnya berapa? 4 huruf. Ya. Masih lama, belum masuk kita ke tajwid atau usul pembahasan riwayat Imam Khalaf an Hamzah. Ya. Hafiz ini belum selesai gitu ya. Ya. Contohnya ya, sama-sama ya kita baca. Anda baca kemudian nanti ikuti ya. Perhatikan ketika kita mengidghamkan nun ke dalam huruf ya, kita masukkan nunnya ke dalam huruf ya di gunnah, namanya idghamkan idkhal. Kemudian di gunnah ma'al gunnah disertai dengan gunnah. Dari mana sifat gunnahnya itu dapatnya dari mana? Ya, dari mana kok bisa kita baca nggak kita baca mayyatul, kenapa? Dari mana sifat gunnahnya kita dapatkan? Dari huruf nun, ya. Huruf nunnya sifat gunnahnya tidak bisa melebur ke dalam huruf ya. Makanya di antara kesalahan membaca idgham bi gunnah adalah ketika kita mengidghamkan tapi tidak menggunakan. Contohnya 2 ayat terakhir dari surah Az-Zalzalah ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Di antara kesalahan ya, kalau kita membaca idgham bi gunnah dengan cara seperti ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dimasukkan tapi tidak digunakan. Itu bukan idgham bi gunnah namanya. Idgham belum gunnah. Ya. Kan belum ada dengunnya itu. Ya. Jadi idghamkan tapi belum digunakan. Harus ada gunnahnya. فَمَنْ يَعْمَلْ. Makanya membaca idgham bi gunnah itu tidak ditekan, tapi ditahan. Kalau ditekan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Itu ditekan. Tapi kalau ditahan, nggak ditekan. Dan ditandai pada rasmul mushaf ya, pada daftul mushaf daftul mushaf, nunnya itu kosong dari harakat, kemudian huruf ya-nya tidak ada huruf tasydid. Jadi mudgham fihi-nya tidak ada apanya? Udah bagus sudah. Tidak ada harakatnya, kosong dari apa alamat apapun. Tapi kalau tanda syukur itu namanya apa? Kan tanda syukur seperti ini ya. Ini apa namanya? Oh iya, betul. Hah? Rasul. Rasul kha. Disebut dengan apa? Rasul kha. Kenapa kha? Kan nggak ada titiknya. Kha itu artinya apa? Khafif, ringan. Ya. Karena huruf-huruf yang ada tanda rasul kha-nya seperti ini pasti huruf-huruf yang dibaca di luar. Kalau dibaca ikhfa atau idgham dia tidak ada tanda sukun seperti ini. Apabila dimasukkan dalam. Kemudian kalau idghamnya itu gunnahnya itu kamil, gunnahnya sempurna, maka ditandai dengan adanya tasydid pada mudgham fihi-nya. Tapi kalau dia idghamnya itu gunnahnya naqis, atau disebut dengan idgham naqis tadi ya, tidak sempurna, kan masuknya tidak sempurna. Dan mengamal itu masuknya sempurna nggak huruf nunnya? Melebur secara sempurna nggak? Dan mengamal huruf nunnya masuk nggak ke dalam huruf bias secara keseluruhan totalitas? Tidak. Yang masuk itu pada makhrajnya masuk, tapi sebagian sifatnya nggak masuk. Sifat apa nggak masuk? Boleh? Sifatnya? Sifat gunnahnya dia bertahan, nggak bisa masuk. Ya. Makanya faman ya'mal bertahan adalah sifat gunnah. Ya. Kalau idgham bi gunnahnya yang dia
naqis, tertahan seperti itu, tidak melebur secara sempurna, maka pada mudgham fi'nya, pada fil mushafnya tidak ada tasydidnya. Anda lihat di Mayyaqul itu contoh surah Al-Baqarah ayat 8. Pada mudghamnya tidak ada rasul ha, kemudian pada mudgham fi'nya tidak ada tasydid. Ya. Berbeda nanti kalau bertemu dengan idgham bi gunnah yang kamil. Contohnya pada surah An-Nur ayat 40 itu. Min nur. Perhatikan pada mudgham fi'nya huruf nun yang sebagai mudgham fi'nya itu ada tasydidnya enggak? Ada. Karena huruf nun yang pertama melebur secara sempurna ke dalam huruf nun yang kedua. Disebut dengan idgham kamil. Ditinjau dari sisi kesempurnaan meleburnya, dia kamil. Ditinjau dari sisi gunnah tidak gunnahnya, dia idgham bi gunnah. Ya. Kemudian ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya, dia idgham apa? Min nur, ini idgham apa? Mutamatsilain. Jadi kalau ada pertanyaan tentang idgham pada satu kata, itu jawabannya bisa minimal 3. Ya. Contoh ya, Mayyaqul. Ditinjau dari sisi bahkan 4 bisa jadi. Dari sisi besar kecilnya ini idgham apa? Idgham syagir. Kemudian ditinjau dari sisi gunnah dan tidak gunnahnya ini idgham apa? Digunnah. Ditinjau dari sisi naqis atau kamilnya, sempurna atau tidak sempurna, ini idgham apa? Naqis. Kemudian ditinjau dari sisi makhraj dan sifatnya, ini idgham apa? Ada huruf nun dan huruf ya. Dia mutamatsilan bukan? Bukan. Mutajanisan bukan? Satu makhraj bukan? Iya sama nun. Enggak, jauh makhrajnya. Mutaqaribin ya, berdekatan ya? Huruf nun makhrajnya di mana? Tarful lisan, ujung lidah. Huruf ya makhrajnya di mana? Di wastul lisan. Ya. Tengah dan ujung dan tengah ya. Nggak masuk ya, karena tinjauannya cukup berarti tadi sagir, kemudian digunnah, kemudian naqis. Jadi kalau antum ditanya, Mayyaqul ini idgham apa? Kemudian antum jawabnya idgham digunnah, benar. Kemudian teman antum jawabnya apa? Idgham naqis, benar juga. Kemudian satu lagi antum misalnya jawab idgham sagir, benar. Ya. Senang semuanya kan? Nggak ada yang disalahkan kan? Benar semuanya kan? Semua orang senang gitu, nggak ada yang disalahin. Lanjut ya, contoh surah Al-Baqarah ayat 19 ya. Ya. Jadi semakin dalam kita belajar, ternyata semakin susah kita nyalahin orang lainnya. Ya. Tapi kalau orang yang baru belajar, itu kayak pendekar turun gunung, semua orang salah. Ya. Yang benar cuma siapa? Cuma dirinya dan gurunya. Yang lainnya salah. Ya. Nanti ada orang baca idgham bi gunnah dengan tadi sini dengan tidak gunnah disalahkan. Karena orangnya baca dengan riwayat Imam Khalaf dari qiraahnya Imam Hamzah, sedangkan dia riwayat Hafs saja belum selesai gitu kan. Dia salahkan bacaan orang lain gitu kan. Jadi makin banyak kita belajar, makin berat kita menyalahkan orang lainnya. Ya. Karena rupanya bisa jadi ada ilmu yang telah dikuasai dan belajar orang lain, ternyata kita belum gitu kan. Ya orang yang wawasannya luas, ilmunya banyak, itu nggak galak. Yang galak itu ya, yang ilmunya baru, wawasannya sempit, galak biasanya. Galak, salah semuanya, mereka ilmunya, sikat semuanya. Ya. Kalau jadi makmum di belakang imam itu, lagi sholat itu bukan kekhusyuan yang dicari itu, tapi jali itu tadi. Wah, kahlul khati itu, jali itu tadi. Nggak sempurna harapannya itu, kurang monyong namanya. Nggak sempurna gunanya itu. Harusnya mayya'mal, dia baca mayya'mal. Wah, ini kayak pendekar turun gunung, jangan ya, jangan. Harusnya semakin banyak belajar kita semakin lembut, semakin santun, semakin bisa menerima perbedaan. Walaupun ada orang yang nggak becus baca Al-Quran ya dulu juga kita seperti itu kan. Dulu juga kita kan demikian, nggak becus juga gitu kan.
kadzalika kuntum min qabli famanallahu 'alaikum fatabayyanu. Ini juga kita seperti itu, ya. Tidak boleh kita meremehkan orang yang bacaannya belum bisa, ya. Bacaannya belum becus. Ini juga kita demikian bacaan. Hadits ya. Wa barqu yaj'aluna sama-sama. Kemudian min nurin wa yawma idzin na'imah kemudian contoh yang pada huruf mimnya mimman mana'a kemudian masalan kemudian yang contoh pada huruf mimnya miwalin wisyatin lahum. Nah, jadi sempurnakan gunanya. Anda sudah pernah belajar maratibul gunah belum? Tingkatan gunah. Tingkatan gunah ini tingkatan keberapa? Dalam hierarki gunah itu maratibul gunah dia menempati urutan yang keberapa? Hah? Iya, urutan yang keberapa? Karena nggak nanya namanya, nanya urutannya. Kalau akmal berarti urutannya keberapa? Yang pertama, akmal mayakul fil gunah. Yang namanya tingkatan akmal, paling sempurna. Makanya kalau anda bacanya mayakul itu salah. Salahnya nggak jali sih, salahnya khafi. Ya, salah dari sisi anda membaca gunahnya tidak sempurna. Ya, kalau anda bacanya man yakul nggak jali sih salah, nggak merubah makna. Ya, nggak sampai membatalkan sholat. Ya, penonton bacanya salahnya pada kesalahan yang khafi saja, tidak berubah makna. Ya, makanya nggak semua sebenarnya kesalahan yang dibaca oleh orang baca Al-Quran itu lahnul jali yang berubah makna, enggak. Seperti contoh dengan begini, kalau penonton nggak baca dengan gunah sama sekali, man yakul membaca kita nggak berubah makna. Man yakul dengan man yakul maknanya sama. Ya. Apalagi sekedar kurang menyempurnakan gunah. Ya. Kalau orang awam yang baca nggak ada masalah, tapi kalau antum yang baca baru masalah. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang kalau di orang awam yang melakukannya itu dianggap biasa, tapi kalau para santri dan para pelajar yang membacanya dengan salah itu bisa fatal. Apalagi kalau yang membaca salah seperti seorang ustaz, salah banget itu. Apalagi ustaznya guru Al-Quran, wah lebih gitu. Ya. Apalagi ustaznya mujaz gitu, wah udah mujaz, guru tahsin, guru tajwid, bacanya masih biasa kan ya. Jadi tingkatan kesalahan itu dilihat juga kepada orang yang mengerjakannya. Makanya koreksian terhadap orang yang baru belajar tahsin, tajwid awal-awal dengan orang yang sudah di marhalah lanjutan itu nggak sama. Antum kalau ngajar tahsin, tajwid, orang baru antum pertemuan pertama, pertemuan kedua, baru pekan-pekan awal yang ngajarin, udah antum habisin hajar semuanya. Dari a'udzubillah sampai a'udzubillah minasyaitonir rajim. Antum perhatian semuanya. Salah Pak. Ayo, hamzahnya juga salah. Bukan ju. Wah, salah semuanya. Dari mulai isti'adzah, basmalah, akhirnya pelajaran isti'adzah aja bisa 2-3 kali pertemuan. Nah, jangan. Kalau sama orang awam jangan terlalu terlalu ketat. Ya, biarkan mereka mencintai dulu terhadap ilmu ini. Karena kebanyakan orang nggak suka sama tahsin karena anggapan biasanya tahsin itu kan sulit untuk diucapkan. Nggak tahu ya alasannya saya udah kaku lidahnya, ya. Jadi susah belajarnya Ustaz. Enggak, ya. Kalau mau belajar perlahan, insya Allah bisa. Berapapun usianya, berapapun umurnya. Nggak ada alasan, saya kaku, ini logatnya logat daerah gitu kan. Iki orang Jawa gitu kan misalkan, ya susah. Gitu.
nggak ada alasan seperti itu. Ya. Insya Allah bisa. Tapi gitu perlahan. Perlahan. Lanjut ya, Muzammil. Wajhul idghami fi dzalika ya'lamu min al-asli. Thumma wajhul idghami fi dzalika wajhul idghami fi dzalika ya'lam min al-asli. يعلم من الأصل ثم اعلم أن النون لا تضغم في هذه الحروف إلا إذا كانت متطرفة أما إذا كانت متوسطة فإنها لا تضغم بل يجب إظهارها ولذا قلت إلا إذا كان بكلمة إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. Ya, kemudian ketahui kata beliau bahwa nun itu tidak diidghamkan dalam huruf-huruf ini kecuali kalau nun sukunnya itu berada di mana? Di ujung, di pinggir yang mutawassithah, di ujung, di akhir. Adapun kalau nun sukunnya itu berada di mutawassithah, berada di tengah, maka nun sukunnya tidak boleh diidghamkan. Bahkan wajib dibaca dengan apa? Wajib dibaca dengan izhar. Oleh karena yang saya katakan dalam matannya kata beliau, illa idza kana bikilmatin. Terkecuali kalau keduanya itu terdapat pada satu kata. Keduanya ini kembali kepada apa? Nun sukun atau tanwin dan huruf-huruf idgham bigunnah yang tadi kita sebutkan. Maka lanjutnya ada fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Ya. Illa idza kana bi kalimatin, kecuali kalau dia terdiri dari keduanya terdiri dari satu kata, fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Kadunya contohnya seperti apa? Dunya thumma sunwanin tala. Kemudian sunwan tala dan yang lainnya dan yang mengikutinya. Jadi contoh dunia dengan sunwan ini kan dunia bukan di mutatarrif, mutatarrifah, bukan mutatarrifah, tapi dunia di mana? Di mutawassithah. Maka dia nggak bisa dibaca dengan apa? Idgham. Harus dibaca dengan apa? Izhar. Namanya izhar apa tadi kita sebutkan? Izhar mutlak. Syarh. الشرح قوله إلا إذا كان بكلمة فلا أي Mas, nggak ada pesertanya? Nggak ada. Hah? Dari mana aja? Ini dari kemarin saya di Zoom tapi nggak ada pesertanya gitu. Nggak diundang dulu ya. Kemarin sini di Zoom saya sendiri gitu. Ngapain di Zoom kalau misalkan nggak ada orangnya gitu. Kalau rekaman nggak apa-apa. Oh, iya. Saya kira kemarin buat kebutuhan Zoom, saya heran di Zoom kok saya sendiri gitu kan. Zoom biasanya ada pesertanya gitu kan. Ya, kabel. أي إلا إن كان المدغم والمدغم فيه كلمة واحدة فلا تضغم بل يجب الإظهار لئلا تلتبس الكلمة بالمضاعف وهو ما تقرر أحد أصوله وذلك كدنيا وسنوان وقنوان. Iya, وقنوان. Kemudian ayuhu perkataan illa idza kana bi kalimatin fala illa in kana al-mudgham wal mudgham fihi kalimatun wahidah. Ya. Terkecuali kalau mudgham dan mudgham fihi itu terdiri dari satu kata, tadi sudah kita sebutkan. Kalau tudghim maka jangan diidghamkan. Maka bahkan wajib untuk dia dibaca ada izhar agar tidak al-tabis satu kalimatnya itu agar tidak ada menyerupai kalimat yang lainnya. Kalau sunwanun kita baca dengan sunwanun, ya, maka ini bisa merubah makna ya, merubah makna, merusak makna. Terus والثاني إدغاما بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. الشرح قوله والثاني إدغاما بغير غنة القسم الثاني إدغاما لهما بغير غنة فتدغم النون الساكنة والتنوين بدون غنة في الحرفين الباقيين
fil harfain al-baqiyaini min yarmulun wa huma al-lam wa ra yajma'uhuma qawluka ral. Ya. Wa mithalul lam Ral bisa lari, bisa dibalik ya. wa mithalul lam nahwu hudan lil muttaqin Iya. walakin la ya'lamun. Wa mithalur ra nahwu min rabbihim wa thamaratir rizqa. Iya. Kemudian penjelasan wasani idgham bighairi gunnah. Yang kedua adalah idgham bighairi gunnah. Namanya boleh bighairi gunnah, boleh bila gunnah, boleh biduni gunnah, terserah. Ya, antum mau ada usul lagi nama lain selain daripada bighairi gunnah, bila gunnah, biduni gunnah, ada usulan enggak? Enggak ada. Kalau mau usul enggak ada. Karena penamaan seperti ini kan bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang memberikan nama itu siapa? Para ulama ya. Ya, antum mau usul sama para ulama tambah nama yang lainnya gitu kan, yang ada masalah. Kalau diterima gitu. Kalau nggak diterima jangan nangis gitu. Karena penamaan ini bukan dari Nabi. Pembagian Islam ada dua juga bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dari para ulama ya. Sehingga penamaannya berbeda juga nggak ada masalah. Yang penting cara bacanya. Nabi kan hanya mengajarkan cara baca kan. Nabi nggak membagi idgham kepada dua bagian. Wahai Abu Bakar, ketahuilah biasanya idgham itu ada di ghairi gunnah, ada gunnah. Nabi nggak ada di salah seperti itu ya. Nabi hanya membacakan, kemudian para sahabat menyimak bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagian yang kedua dari pembahasan idgham ditinjau dari sisi gunnah atau tidak gunnahnya adalah ya. Yang kedua idgham bighairi gunnah. Idghamun lahuma bighairi gunnah, yang mengidghamkan keduanya tanpa gunnah, maksudnya mengidghamkan pada huruf lam dan huruf ra tanpa gunnah, diidghamkan dengan huruf lam dan huruf ra tanpa gunnah. Tapi dengan nun as-sakinah, nun sukun diidghamkan atau tanwin yang diidghamkan tanpa gunnah ke dalam dua huruf sisa daripada sisa huruf idgham yang sudah diambil tadi oleh idgham bighairi gunnah.